Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Elkan Bagot cetak sejarah, pemain Indonesia pertama main di Piala FA. Elkan Bagot kembali mencatatkan namanya di dalam sejarah. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil dalam kompetisi tertua di dunia, Piala FA. Sejarah itu tercipta saat Gillingham bermain imbang 1-1 pada babak pertama Piala FA kontra tuan rumah, Wilder. Dalam laga itu Elkan Bagot turun sebagai starter dan main selama 90 menit. Hasil Liga Prancis, tanpa Messi, PSG kalahkan Lorient 2-1. Bermain di Stade du Moustoir, PSG yang tampil tanpa diperkuat Lionel Messi berhasil unggul lebih dulu di menit ke-9 lewat aksi Neymar. Tuan rumah mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Terem Moffi di menit ke-53. Danilo Pereira menjadi pahlawan PSG setelah mampu mencetak gol di menit ke-81. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Dengan tambahan 3 poin ini, skuad asuhan Christophe Galtier tetap menempati posisi puncak klasemen sementara Liga Prancis dengan 38 poin, sedangkan Lorient ada di posisi ke-6 dengan 27 poin. Juventus versus Inter, derby de Italia jadi milik si Nyonya Tua. Juventus versus Inter Milan tersaji di Allianz Stadium pada laga lanjutan Liga Italia. Skor tetap 0-0 hingga babak pertama tuntas. Tuan rumah bisa memecah kebuntuan pada menit ke-52 melalui Adrien Rabiot. Juventus menambah gol 5 menit menjelang laga tuntas. Nicolo Fagioli mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-85. Si Nyonya Tua menang 2-0. Hasil ini membawa Juventus ke urutan kelima dengan 25 poin, sementara Inter di posisi ke-7 usai poin mereka tertahan di angka 24. AS Roma versus Lazio, Selang menang 1-0 atas si Serigala. Dalam pertandingan di Olimpico, Lazio berhasil menyudahi 45 menit pertama dengan keunggulan. Gol lahir di menit ke-29 lewat aksi Felipe Ederson. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-1 untuk kemenangan Lazio menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Roma masih tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 25 poin, sedangkan Lazio naik ke peringkat ketiga dengan raihan 27 poin. Hasil Serie A pekan ke-13 hari ini. Bologna menang 2-1 atas Torino, Sampdoria kalah 0-2 dari Fiorentina, Monza menang 2-0 atas Verona. Hasil Liga Spanyol, Atletico ditahan imbang 10 pemain Espanyol. Bermain di Wanda Metropolitano, Espanyol sudah bermain dengan 10 orang sejak menit ke-28. Namun kondisi 11 versus 10 itu tak lantas membuat hidup Atletico mudah. Setelah ditahan imbang 0-0 di babak pertama, Espanyol justru berhasil unggul lebih dulu di menit ke-62 lewat aksi Sergi Darder. Atletico baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-78 lewat aksi Joao Felix. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Tambahan 1 poin membuat Atletico menempati posisi 3 klasemen sementara La Liga dengan 24 poin, sedangkan Espanyol ada di posisi ke-16 dengan 12 poin. Hasil La Liga Jornada ke-13 hari ini, Real Sociedad bermain imbang 1-1 dengan Valencia, Villarreal kalah 0-2 dari Mallorca, Real Betis bermain imbang 1-1 dengan Sevilla. Hasil Chelsea versus Arsenal, The Gunners menang puncaki klasemen lagi. Big match Chelsea versus Arsenal hadir memanaskan rangkaian pertandingan Liga Inggris Premier League pada pekan ini. Kedua tim berimbang 0-0 di babak pertama, memasuki menit ke-63 Gabriel Magalhaes berhasil membawa Arsenal unggul.
Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Hasil itu membuat Arsenal menggeser Manchester City dari puncak klasemen Liga Inggris untuk sementara. Arsenal kini mengkoleksi 34 poin dari 13 laga, sedangkan Chelsea tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 21 poin. Aston Villa versus MU, Setan Merah tumbang 1-3. Aston Villa versus MU tersaji di Villa Park. Tuan rumah memulai laga dengan sangat baik. Mereka mampu mencetak 2 gol cepat melalui Leon Bailey pada menit ke-7 dan tendangan bebas Lucas Digne di menit ke-11. Di menit akhir babak pertama, MU baru bisa menipiskan ketinggalan. Tendangan Luke Shaw berbelok arah ke gawang setelah mengenai Jacob Ramsey. Drops for Shaw, who has a go deflected. Villa unggul 2-1 di babak pertama. Ramsey membalas kesalahannya dengan bikin gol ketiga The Villains pada menit ke-49. Towards Bailey. What a chance for Ramsey. Pasukan Unai Emery bisa mempertahankan keunggulan 3-1 hingga laga tuntas. Kekalahan di markas Villa bikin MU tertahan di peringkat kelima dengan 23 angka. Untuk Villa, hasil ini membawa mereka naik ke urutan ke-13. Klub asal Birmingham ini mengumpulkan 15 poin. Tottenham versus Liverpool, salah 2 gol, The Reds menang 2-1. Bermain di London, Liverpool unggul 2 gol di babak pertama lewat Salah pada menit ke-11. On the turn and Salah. Dan gol kedua Salah di menit ke-40. And here's Salah, he's got one. Tottenham hanya mampu membalas sekali lewat Harry Kane pada menit ke-70. Kane. Tambahan 3 poin membuat Liverpool naik ke urutan ke-8 klasemen sementara dengan 19 poin dari 13 laga. Sedangkan Tottenham turun ke posisi 4 dengan 26 poin dari 14 pertandingan. Dan di laga lainnya, Southampton kalah 1-4 dari Newcastle, West Ham kalah 1-2 dari Crystal Palace. Jurgen Klopp puji Mohamed Salah setelah mesin gol Liverpool bungkam Tottenham. Jurgen Klopp memberi pujian atas kemampuan mencetak gol gila Mohamed Salah setelah bintang Liverpool itu menenggelamkan Tottenham Hotspur untuk menghidupkan kembali musim timnya. Bahkan dalam awalnya yang lambat, dia terlibat dalam sebagian besar peluang di sepak bola Eropa. Dia tidak mengambilnya atau kami tidak mengambilnya, tetapi untuk seorang striker itu adalah fase yang benar-benar normal. Tetapi semua orang tahu bahwa pada akhirnya ketika semua orang melihat kembali karirnya dalam 4, 5, atau 6 tahun, semua orang akan mengingat salah satu striker terbaik yang pernah mereka lihat karena jumlah golnya akan benar-benar gila, ujar Klopp kepada wartawan. Mohamed Salah harap kemenangan atas Tottenham Hotspur jadi titik balik Liverpool. Liverpool yang sempat terseok-seok di musim ini mendapatkan kemenangan penting saat bertandang ke London. Kami bermain sepak bola, kami berhasil mencetak 2 gol dan di babak kedua saya pikir kami bisa mencetak gol. Tetapi kami tidak beruntung, kata Salah kepada laman resmi Liverpool usai pertandingan. Kami berhasil menyerang balik beberapa kali di musim ini, kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Seperti melawan City dan melawan Napoli, sekarang semoga itu memberi kami lebih banyak kepercayaan diri. Kami akan mencoba untuk melanjutkan dan memenangkan pertandingan. Lanjutnya. Cristiano Ronaldo ribut dengan Tyrone Mings saat MU keok dari Aston Villa. Manchester United kalah 1-3 dari Aston Villa di pertandingan lanjutan Liga Inggris 2022-2023 Minggu 6 November. Di laga ini Cristiano Ronaldo terlibat keributan dengan Tyrone Mings. Insiden keributan antara Ronaldo dan Mings terjadi di kotak penalti Aston Villa di babak kedua. Kala itu situasinya MU tengah tertinggal 1-3. Ronaldo berusaha untuk mencari ruang untuk mencetak gol, namun pergerakannya dikawal ketat oleh Mings. Saling tarik-menarik dilakukan Ronaldo dan Mings di momen panas itu. Tyrone Mings kemudian terlihat terjatuh dan pemain-pemain Aston Villa yang berada di area itu berusaha untuk menenangkan situasi. Wasit kemudian mengambil sikap tegas dengan menghukum kedua pemain tersebut. Cristiano Ronaldo dan Tyrone Mings sama-sama diberikan kartu kuning pada menit ke-61. Cristiano Ronaldo lebih sering kasarin lawan dibanding nembak ke gawang.
Statistik menunjukkan bahwa Cristiano Ronaldo lebih sering mengasari lawan dibanding bikin tembakan ke gawang Liga Inggris 2022-2023. Menurut catatan WhoScored, Ronaldo hanya mengukir 6 tembakan tepat sasaran dari 10 penampilan di Liga Inggris musim ini. Alih-alih mendulang banyak shot on target, Ronaldo justru lebih sering membuat pelanggaran dengan jumlah 7 buah. Ini penyebab MU kalah menurut Erik ten Hag. Manchester United harus pulang dengan tangan hampa dari markas Aston Villa. Manajer Erik ten Hag menilai detail kecil menjadi pembeda di laga itu. Saya pikir tendangan bebas dari Lucas Digne dapat dihentikan karena tembok masih terlalu jauh dilewati. Oke, detail kecil ini, tetapi detail kecil membuat perbedaan di sepak bola papan atas, kata ten Hag di situs resmi klub. Ketika Anda memulai permainan, Anda selalu memiliki sikap dan saya pikir itu adalah salah satu standar terbaik kami karena kami benar-benar berada di depan dan siap bermain di semua pertandingan hingga sekarang. Hari ini kami tidak. Lanjutnya. Gabriel Magalhaes sindir menohok Aubameyang usai Arsenal kalahkan Chelsea. Chelsea dikalahkan Arsenal 0-1 dalam laga pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023. Gabriel Magalhaes memberi sindiran menohok kepada ex rekan setimnya yang kini membela Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang. Nothing personal, London is red, tulis Gabriel di Twitter. Sebelum laga Chelsea versus Arsenal digelar, Aubameyang sempat membuat semacam saywar. Videonya ditayangkan oleh BT Sport pada Sabtu 5 November. Pemain Gabon itu diminta mengatakan sesuatu tentang Arsenal oleh pihak produksi BT Sport. Arsenal, nothing personal. Penggalan kata Aubameyang di video itu selesai arahan BT Sport. Arsenal, nothing personal. Arsenal, nothing personal. Arsenal kembali ke puncak sambil ukir 5 sejarah. Arsenal berhasil kembali ke puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023 sambil mengukir 5 sejarah. Pertama, Arsenal benar-benar mengalahkan Chelsea 3 kali secara berturut-turut untuk kali pertama di Stamford Bridge pada abad ke-21. Kedua, untuk kali pertama di era Premier League, Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea 3 kali secara berturut-turut di Stamford Bridge. Ketiga, Arsenal telah memenangkan 3 pertandingan Liga Inggris berturut-turut melawan tim dari 6 besar untuk pertama kalinya sejak Februari sampai April 2012. Keempat, The Gunners menjadi tim pertama yang memenangkan 10 pertandingan tandang Liga Inggris melawan Chelsea. Kelima, Arsenal menjadi tim tamu kedua yang menang 3 kali berturut-turut di Stamford Bridge setelah Blackburn Rovers pada tahun 1993, 1994 hingga 1995-1996. Real Madrid tak bisa andalkan Karim Benzema saat jumpa Rayo Vallecano. Benzema akan kembali absen ketika Los Blancos menghadapi Rayo Vallecano dalam lanjutan La Liga pada awal pekan ini. Karim tidak akan bermain besok. Perasaan yang dia miliki masih belum bagus, kata Ancelotti kepada wartawan. Dia berlatih dengan baik pada hari Jumat, tetapi kemudian dia berjuang lebih keras setelah itu. Jadi dia tidak akan bermain besok. Namun Ancelotti optimis Benzema bisa kembali untuk pertandingan berikutnya melawan Cadiz. Messi absen di Lorient versus PSG takut cedera jelang Piala Dunia 2022. Lionel Messi diklaim ketakutan cedera jelang Piala Dunia 2022 sehingga harus absen dalam pertandingan Lorient versus Paris Saint-Germain pada pekan ke-14 Liga Prancis. Tidak ada nama Messi dalam 21 pemain yang dibawa pelatih Christophe Galtier melawan Lorient. Situs resmi PSG menyebut Messi mengalami cedera ringan. Meski demikian, Sport People memberitakan absennya Messi itu sebagai bentuk ketakutan La Pulga akan cedera 2 minggu sebelum Piala Dunia 2022. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!